wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in samma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha'a Allahu rabbul alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi semangat kita semua untuk masalah selanjutnya yaitu akan materi yang akan dibawakan oleh Ustaz Sofi pengajar Al-Quran dan Quran menjadi maksud dan tempat kamu persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk memperbaiki diri. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk memperbanyak pahala dan bekal untuk akhirat kita.
Di antara sekian manusia yang sudah Allah ambil di tengah-tengah jalan tol, kemarin kasus kecelakaan beruntun, atau di antara manusia yang Allah ambil di rumah sakit saat ini, atau bahkan tetangga kita yang diumumkan lewat musola-musola, masjid-masjid, atau bahkan keluarga kita sendiri. Maka kalau kita melihat hal tersebut, rupanya Allah masih memberikan kita kesempatan. Ini perlu kita syukuri, ayah dan ibu sekalian. Namun di antara hal yang paling utama perlu kita syukuri adalah sebuah rasa yang membuat kita bisa merasakan itu adalah kesempatan, yaitu rasa keimanan. Orang yang beriman bisa melihat peluang untuk akhirat. Orang yang beriman bisa menjadikan setiap kesempatan menjadi amal soleh, setiap kesempatan menjadi istighfar. Karena itu yang paling harus kita syukuri apa? Keimanan. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam khutbahnya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, ya. Segala puji bagi Allah yang memudahkan semua niat-niat sehingga bisa terwujud, termasuk kajian wali santri Kutab Ibnul Mubarak hari ini. Di antara ayah bunda mungkin sudah ada yang ada rencana untuk rihlah keluarga. Kalau hari Minggu biasanya jalan-jalan di Bapak Ibu. Kalau di sini biasanya jalan-jalan atau putih? Ada pelabuhan ya. Kalau saya di Tembalang itu paling Taman Tirto Agung, agak jauh dikit, Kopeng, apa namanya? Ya banyak ya di atas itu, Bandungan, situ. Kalau di sini paling sering saya ke pantai Marina. Ya. Kalau sama santri biasanya mancing di pelabuhan tempat nyari ikan itu apa, pasar ikan? Sana ya, ya pasar ikan. Dulu mancing 10 orang berangkat, pulang bawa ikan satu kecil. Memang nggak bawaan mancing ya. Jadi di foto itu kecil, mancing mania, ikannya kecil. Banyak orang. Bapak Ibu di sini kami perhatikan, masya Allah wajahnya ada yang berbahagia, rata-rata berbahagia, tapi juga ada yang suntuk-suntuk sepertinya ya. Apakah sedang ditimpa musibah atau sedang ada masalah? Kami mengingatkan, saya pribadi dan panjenengan, untuk tetap bersabar dalam menghadapi setiap permasalahan. Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar, innama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Kalau membaca Quran, pahalanya bisa dihitung, setiap hurufnya berapa? 10 ya. Kalau bersedekah dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah, seperti benih yang mana setiap benih itu sab'as sumbulah, ada 7 batang tangkai, sehingga menjadi 700 kali lipat. Tapi kalau sabar ya, entah itu ujiannya ujian ekonomi, ujian sosial, ujian makan hati, ya kan, rasa sakit di hati, ujian fisik, kena pisau, tertumpah darah, ujian capek, semua ujian itu kalau dihadapi dengan kesabaran, yuwaffas sabiruna ajrohum, pahalanya berapa? Bighairi hisab, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak dihitung Bapak Ibu. Jadi kita itu kalau pengen dapat, ya misalkan uang kaget nih, pengennya dihitung apa enggak dihitung? Pengennya terus menerus dapat tanpa hitungan. Maka begitu pula di akhirat, dalam hadis riwayat Tirmidzi, orang-orang itu ada 2 ya, banyak kelompok, tapi dari segi musibah orang itu dikelompokkan cuman menjadi 2. Yang satu ahlul afiyah, yang kedua ahlul bala. Ahlul afiyah itu orang-orang yang sedikit ujian cobaannya, orang yang sedikit sekali ditimpa musibah. Makanya kita kalau minta kesehatan, semoga sehat
wal afiat. Ngoten nggih? Semoga sehat wal afiat. Nah, afiat itu tidak kena musibah apapun. Nah, bagaimana sabda Nabi SAW? Riwayat Tirmidzi, yaqau ahlul afiyah, ya, yaqau ahlul afiyah yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat itu ahlul afiyah, orang yang tidak mendapatkan banyak cobaan, itu dipertemukan dengan orang yang kena ahlul bala, ya, orang yang kena ahlul bala. Hina yu'ta ahlul bala ats-tsawaba law anna juludahum kanat skuridat fid dunya bil maqarid. Ini ahlul afiyah datang di surga. Mungkin kehidupannya cukup atau kaya, tidak merasakan kemiskinan, nggak pernah ada ujian-ujian kelaparan, nggak ada ujian anaknya, nggak ada ujian suami, teman, pokoknya hidupnya flow and flat, gitu ya, bahasa Inggrisnya, mengalir dan penuh dengan kenikmatan. Tapi yang satu penuh dengan cobaan dalam hidupnya, cobaan anaknya, cobaan ini dan itu, ekonomi, cobaan tetangga, cobaan di sekolah, cobaan di, ya, mertua, banyak sekali, ya, bahkan musuh-musuhnya Allah. Lalu ketika yuqta ahlul bala tersebut diberikan pahalanya, lalu mengatakan, yang ahlul afiyah mengatakan, lau anna juludahum kanat furidat fid dunya bil maqarid. Wah, seandainya saya seperti dia, ya, bisa mengulang kehidupan, saya lebih memilih untuk diberikan cobaan sampai kulit saya itu digunting-gunting. Dia sampai mengatakan seperti itu. Wah, saya pengen hidup di dunia dan saya pengen diberikan ujian, kulit saya ini dicabik-cabik oleh gunting. Karena melihat nopo, betapa besar pahalanya orang yang diberikan cobaan tersebut. Nah, jadi di akhirat orang yang mendapatkan al-bala dan dia bisa bersabar, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu pilih yang mana? Ya. Pilih yang banyak cobaannya atau ahlul afiyah, yang hidupnya penuh dengan kesyukuran, atau yang hidupnya penuh dengan kesabaran. Ibu-ibu, kalau biasanya bapak hidupnya penuh dengan kesyukuran, ibu-ibu biasanya penuh dengan sabar. Biasanya, Pak. Ini alhamdulillah saya dapat istri yang cantik, keluarga yang mapan, keluarga mulia, ya, kaya lagi. Wah, saya juga bisa bersabar, Bi. Alhamdulillah, walaupun Abi itu ya ora patio ganteng, ya ora apa-apa. Alhamdulillah sabar. Rezeki ini ya ngono kuwi lah, alhamdulillah disabari. Dan nah itu tadi kadang-kadang begitu ya. Ya enggak semuanya. Kalau di sini semuanya bersyukur, amin ya rabbal alamin deh. Ngoten ya Bapak nggih. Ya. Jadi kalau saya perhatikan akhir-akhir ini banyak wanita yang cantik tapi juga nempel sama laki-laki yang dalam segi fisik ketampanannya mungkin 180 derajat dari Sahrukan mungkin ya. Perhatian Bapak. Ya akhir-akhir zaman ini kan begitu ya. Tidak mandang fisik. Itu sedikit selingan Bapak Ibu sekalian Allah. Di sini kami ingin sedikit memberikan ya muqaddimah, yang mana tema yang kami pilih adalah tema ini mungkin mendasar ya, di sekolah-sekolah manapun disampaikan tentang fitrah ya, tentang fitrah. Jadi fitrah, menjaga fitrah itu adalah kunci dalam mendidik anak-anak kita, menjaga fitrah. Apa maksudnya menjaga fitrah? Ya, jadi kalau sudah ada yang paham, sudah pernah ikut kajiannya, namanya pengajian itu nggak cuma sekali dua kali. Mungkin sekali kita datang baru bagi kita, tapi belum paham. Datang kedua kali separuh mungkin paham. Datang ketiga kali baru paham. Datang keempat kali baru bisa kita amal. Kadang-kadang seperti itu. Maka
namanya adalah tadzkirah. Tadzkirah itu pengingat, diingatkan lagi. Khutbah Jumat sampai kita hafal apa yang Imam Khatib sampaikan. Wahai orang yang beriman, tingkatkanlah keimanan dan ketakwaan. Itu terus sampai kita hafal. Mesti khotibnya meningkatkan iman dan takwa. Karena kita sesungguhnya adalah manusia yang sering lupa, Bapak Ibu. Ya, jadi kita terus diingatkan. Dalam hal mendidik anak juga gitu. Kita sudah ngerti rumusnya, harus sabar. Sudah ngerti rumusnya, harus bawa anak-anak lagi ke masjid. Sudah ngerti rumusnya, harus mendidik dengan lemah lembut. Tapi kadang-kadang kita lupa. Prakteknya kan sulit ya. Pokoknya ada sapu, ada sulak, ada sabuk, wah itu sudah gatel kita mau menggunakannya untuk menertibkan masyarakat. Ya. Jadi begitu. Bismillah, saya mulai. Sampai jam berapa Ustaz? Tasya warubu itu artinya Bapak sampai asar. Bersandar ya. Tasya warubu ya. Jam 9:30 ya. 9:30. Ya. Baik, semoga cukup. Saya sudah bikin materi, tapi masih belum saya printkan. Jadi nanti setelah mungkin kajian ini bisa saya kasih ke Ustadz, nanti bisa dibagi ya, bisa dibaca-baca di rumah. Materinya sebetulnya untuk 2 kali pertemuan, tapi ini mungkin mukadimah dulu saja. Mungkin tahun depan kalau diundang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, panjenengan kalau mendidik anak kira-kira pakai teori nopo mboten? Mboten ya? Ya, pokoknya mengalir saja. Biasanya kita mengikuti orang tua kita dulu bagaimana cara mendidik, ya kan? Makanya kadang-kadang ada masalah kalau ada kita masih tinggal bersama mertua atau bersama dengan orang tua. Kadang-kadang orang tua mengatakan, "Loh, aku dulu nggak kayak gitu dalam mendidik anak saya. Semua berhasil tuh nggak kayak gini caranya." Gitu kan. Untuk apa anak diajar menghafalkan Quran terus? Dulu saya nggak ngajarin seperti itu. Nah, sekolah kok neng kutab ini ijazah ya kok. Nah, contoh ya, ini contoh. Kadang-kadang ada yang mengatakan seperti itu. Nah, maka Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul Islam dina. Dalam ayat yang panjang saya potong setengahnya untuk melihat maknanya. Pada hari ini aku sudah sempurnakan untuk kalian Islam. Jadi Islam itu sudah sempurna. Enggak perlu ada namanya nabi yang baru. Oh, ada perintah seperti ini, enggak perlu. Tidak perlu namanya turun Al-Qur'an ayat yang baru. Enggak ada. Tidak perlu ada tambahan-tambahan yang lainnya. Islam sudah sempurna, ya. Apa sih Islam itu? Waraditu lakumul Islam madina, ya. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku untukmu semuanya. Allah sebutkan Islam ini sebagai nikmat. Kadang-kadang nikmat itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang baru masuk Islam. Kadang-kadang nikmat itu dirasakan oleh orang yang baru masuk Islam. Makanya mereka mengucapkan syahadat itu sampai nangis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, sampai nangis. Mereka merasakan nikmatnya. Orang tua yang tahu anaknya masuk Islam, kamu kok ada perubahan hari ini, orang-orang Barat. Ya. Kamu kok berubah? Kamu kenapa? Saya masuk Islam. Terus pada agamamu. Ya. Karena kamu semakin baik sama ayah dan ibu. Ya. Orang yang baru masuk Islam menjadi adabnya baik kepada orang tua. Orang yang baru masuk Islam hidupnya lebih terarah. Orang yang baru masuk Islam punya keberanian dan ketangguhan. Seperti Habib ya. Habib Nurmagomedov. Habib siapa namanya? Nurmagomedov. Susah sekali ya bahasa apa itu Rusia. Itu punya ketangguhan luar biasa. Orang yang baru masuk Islam, tapi beliau Islam sejak kecil ya kalau tidak salah. Orang yang baru masuk Islam hidupnya lebih terarah. Ya.
lebih baik itu disampaikan oleh salah seorang influencer di barat yang masuk Islam, ya. Diikuti oleh banyak orang. Saya lupa namanya, ya, orang kaya, ya. Jadi kadang-kadang Islam itu lebih terasa nikmatnya bagi orang yang baru masuk Islam. Nah, padahal kita sendiri dari kecil sudah merasakan nikmat tersebut, ya. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku resmikan Islam, aku ridhoi sebagai agama kalian. Nah, ini peresmian Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah cari dari yang lain Bapak Ibu. Dari A sampai Z itu Islam sudah mengatur. Urusan kamar mandi, urusan suami istri, urusan mendidik anak, urusan apapun, urusan bernegara, urusan darah, ya, hukuman, itu semua sudah diatur di dalam Islam, ya, sudah diatur. Makanya kalau nyari cara mendidik anak, ya cukup panjenengan cari dari Al-Quran dan Sunnahnya seperti apa, ya. Kalau di Barat ada banyak teori, ada teori pesimistis mengatakan bahwasanya anak itu lahir sudah nggak bisa apa-apa, sudah manut karakter orang tuanya. Orang tuanya pemarah, anaknya juga pemarah. Orang tuanya itu perampok, anaknya juga perampok. Sudah turun, sudah nggak bisa diapa-apain. Itu pesimistis. Teori tabula rasa yang kedua, anak itu lahir dalam kondisi kertas kosong, nggak punya apa-apa. Nanti orang tuanya yang membuat dia menjadi siapa. Kira-kira yang benar yang mana? Yang benar itu sing penting bapak kerja, ibu ngurmat anak di rumah. Sudah seperti ayah ibu kita, nggak usah belajar teori ini teori itu, nggak perlu ya. Mending ngalir, jadinya ya seperti saya, berhasil, sukses kan gitu ya. Jadi zaman dulu itu begitu bapak ibu. Orang tua nggak punya teori dalam mendidik, tapi karena ketakwaannya kepada Allah, kedekatannya kepada Allah, ikhlasnya, ya kan, tawakalnya tinggi, Allah atur semua menjadi seperti panjenengan yang sukses dalam segi berbagai segi, ya. Tapi zaman sekarang nggak bisa bapak ibu. Zaman sekarang kalau kita nggak punya metode, coba lihat anak itu, ya dibiarkan saja jejer-jejer main game online gitu kan, jejer-jejer. Kan sering saya nyampaikan itu kalau anak-anak sudah game online, jejer-jejer di sana di sini, itu minimalnya yang diucapkan adalah kata-kata yang buruk, ya, bukan kata-kata yang baik. Game online itu seperti itu, ya, mesti yang di sana nyaut-nyaut gitu. Hanya nggak mungkin anak-anak itu main game kemudian mengucapkan kata-kata yang baik, ya. Akhi, tolong akhi bersabar, ya. Kemudian kan ada ya Ustaz. Oh, astagfirullahaladzim, takbir, Allahu Akbar. Ya Allah, astagfirullah. Jarang ya mungkin ya. Nggak ada ya. La ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, ya astagfirullah. Kayaknya saya nggak pernah lihat anak jejer-jejer itu kayak gitu, nggak ada. Yang ada ya kata-kata tentang ya kebun binatang seperti itulah. Dan itu bagi mereka sudah biasa. Bagi mereka sudah biasa. Jadi kita harus punya metode Bapak Ibu dalam mendidik anak kita, harus ada ilmu. Tidak seperti dulu, harus ada ilmunya. Dari mana? Dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Al-Quran dan hadis. Mungkin para ustadz membuat metode ini. Ya, ada namanya Ustadz Bendri Jaisur Rahman, ada Ustadz Budi Azhari, ada Ustadz Ustadzah Fulan, semua bikin metode. Tapi sumbernya dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi poin pertama, saya ingin meruntuhkan keraguan-raguan ayah bunda untuk mengambil pendidikan dari Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama tadi dalilnya, Al-Islam sudah sempurna. Allah Ta'ala juga berfirman, Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, jangan sekali-kali kamu ragu, ya, jangan ragu-ragu. Kalau dari Al-Quran seperti ini, dari hadis seperti ini, usia 10 tahun kalau nggak mau sholat, anaknya melawan, dipukul, ya jangan ragu-ragu, ya. Tapi ada teorinya, memukul tidak mukanya, kemudian tidak di kakinya, tapi di tempat yang aman, di belakangnya. Kenapa anak ini nggak mau sholat? Banyak faktor. Bisa jadi karena tidak dimulai dari uswah contoh ayahnya. Bisa jadi dimulai dari tidak terjaga anaknya dari pergaulan teman-temannya.
bisa jadi dia sibuk dengan HP-nya, kan banyak faktor. Ngoten nggih. Maka ya, kalau Rasulullah memerintahkan sesuatu, kita ikuti 100%, keyakinan kita ini benar. Al-Quran menyampaikan sesuatu 100%, Al-Quran benar. Baik, kita agak masuk ke materi sedikit. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, anak adalah cinta, perhiasan, dan harta yang paling berharga buat kita. Allah Ta'ala menyampaikan, ya, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Sesungguhnya manusia itu dihiasi, diberikan perhiasan, ya, cinta dengan satu, wanita, dan yang kedua, anak-anak. Jadi anak-anak ini menjadi perhiasan bagi kita, Bapak Ibu, cinta bagi kita. Anak-anak ini kecil kayak gini, walaupun dia ya menangis, kita lucu, kita senang melihatnya, ya kan? Wajahnya lucu, baru lahir ditimang-timang, persis bapakmu ya. Nah, persis bapakmu, persis ibumu. Untung persis bapaknya. Kalau nggak persis, mungkin persis sopo gitu. Gak ada masalah ya. Anak itu dari kecil sudah lucu, sudah kita cinta kepada mereka. Bahkan ketika mereka menangis, bertengkar dengan saudaranya, itu pun lucu. Ya, ketika jatuh, tersandung, gelundung, itu pun lucu buat kita. Jadi apapun yang dilakukan anak-anak itu adalah perhiasan bagi kita, ayah dan ibu. Nah, maka karena dia perhiasan, anak itu juga menjadi kelemahan bagi kita. Ya, kelemahan dalam hal apa? Banyak sekali. Di dalam kisahnya Nabi Musa melawan Fir'aun, Fir'aun itu mengatakan di surat Ghafir, ya, uqtulu abna'a qaumi Musa, ya, bunuhlah, ya. Uqtulu abna'al ladzina amanu ma'ahu, bunuhlah orang-orang, anaknya orang-orang beriman, agar mereka menjadi lemah. Jadi kalau melemahkan kaum muslimin di zamannya Nabi Musa, anak-anak kecilnya yang dibunuh. Nanti bapaknya lemah gitu. Ini juga terbukti di kita. Kalau anak kita nanti sakit, itu yang paling sakit sebetulnya bukan ibunya, tapi bapaknya yang paling sedih. Ada apa-apa sama anaknya, sebetulnya ibunya nangis, tapi bapaknya dalam hati sudah semaput itu, ya. Sudah lebih menderita daripada ibunya, ya. Jadi kelemahan bagi orang tua, anak itu juga kelemahan. Nah, mari kita sedikit masuk. Anak itu menjadi perhiasan kalau dia menjadi anak yang soleh. Anak menjadi perhiasan bagi kita, menjadi cinta, penyejuk kalau dia menjadi anak yang soleh. Bagaimana sabda Nabi? In qata'a idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salatin. Salah satunya napa? Waladun soleh yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Syaratnya napa? Soleh. Kalau anak enggak soleh, jangankan mendoakan kedua orang tuanya, diri sendiri aja jarang didoakan, jarang ke masjid, jarang sholat, jarang ngaji, jarang sedekah, jarang berdoa. Itu kalau anak yang enggak soleh, dia sibuk dengan dunianya. Jangankan ingat orang tua, ingat diri sendiri aja tidak. Makanya jadikan anak kita anak yang soleh. Anak yang soleh itu menjadi penyambung pahala buat kita, Bapak Ibu. Jadi biasanya yang lebih duluan meninggal niku sinten? Orang tua apa anak? Rata-rata adalah orang tuanya dulu. Kita nanti kemungkinan akan meninggal lebih duluan daripada anak-anak, ya. Biasanya kan begitu. Kalau kita punya anak 10 misalkan, di sini ada yang punya anak 10? Belum ya? Ini masih keluarga muda ya. Keluarga muda. Mungkin yang paling banyak 5 mungkin ada. Ada yang 5 nggak Bapak? Sampai 5 Pak? Masya Allah. Target berapa Pak? 12. Kesebelasan 11. Nah kalau kita punya anak banyak,
kita sudah wafat, masih ada anak pertama yang hidup mendoakan kita, pahala terus mengalir. Dalam hadis Nabi SAW yang lainnya, ya, innar rajula la turfa'u darajatan fil jannah fayaqulu anna li ya Allah fayuqalu hadza bistighfari waladika walaka. Ya Allah, saya kok bisa diangkat derajatnya di surga padahal amal saya sedikit. Jawabnya Allah Ta'ala, ini karena istighfarnya anakmu. Jadi ketika anak itu kita ajari beristighfar, istighfar yang dia lakukan orang tuanya juga kena, sedekah yang dilakukan orang tuanya dapat pahala, sholat yang dilakukan orang tuanya dapat pahala, baca Quran yang dilakukan anak itu orang tua juga dapat pahala baca Quran. Makanya dari kecil kita didik anak-anak di sini, mereka bisa baca Quran, mereka bisa sholat. Bukan diajari bisnis dulu, diajari ya keimanan terlebih dahulu. Nah, mereka akan menyalurkan pahala. Itu baru anak pertama. Anak pertama meninggal, masih ada anak kedua. Kan anak kedua mungkin hidup 20 tahun lagi, dia masih mendoakan kita. Dia meninggal masih ada anak keempat, anak kelima, anak keenam. Nah, jadi Bapak Ibu pengen buatan banyak anak? Ibu-ibu pengen buatan banyak anaknya? Ya, biasanya ibu-ibu kalau sudah lahiran, habis lahiran biasanya wis pokoknya cukup ya. Biasanya gitu ya Pak ya. Saya nyerah aku karena sakitnya dalam mengandung dan melahirkan. Tapi kalau udah anaknya gede, apinya gimana? Apinya gimana Mi? Oke, siap. Ya, jadi itulah banyak anak, rezekinya banyak dan kesempatan untuk mendoakan kita lebih panjang. Jadi jangan takut dengan punya banyak anak. Memang susah, ya. Ya gini, susah kan ngatur lagi kajian terus gimana. Tapi memang anak-anak seperti itu, ya. Ini alhamdulillah, ini termasuk anak yang soleh dan solihah. Mereka mau datang ke masjid, mau duduk di masjid. Ya. Kalau yang lain sudah nggak mau, ya. Pengennya sama temennya, pengennya ke PS misalkan. Ya. Nah, itu anak yang soleh adalah perhiasan bagi orang tua. Nah, anak yang tidak soleh inilah musibah ataupun ujian, ya, kelemahan bagi orang tua. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menyampaikan, ya, bahwasanya fitnah atau ujian atau cobaan itu ada 3 tempat pada diri anak. Pertama, bisa jadi karena anaknya. Ujian karena anaknya. Seseorang bisa berbuat maksiat karena anaknya. Misalkan seorang anak, dia pengen beli sepeda, pengen punya sepeda kayak teman-temannya, pengen punya HP kayak teman-temannya. Ayahnya nggak bisa belikan. Tapi karena cintanya kepada anak besar, akhirnya dia melakukan perbuatan yang haram, mencuri, mengambil, merampok. Jadi anak bisa menjadi fitnah ujian karena anak tersebut, cintanya kepada anak tersebut. Atau yang kedua, ujian itu ada pada diri anak. Apa? Anak itu misalkan Allah takdirkan punya keterbelakangan mental, mohon maaf, punya kelemahan fisik, ya, punya cacat, itu juga ujian bagi orang tua yang ada pada diri anak. Atau anaknya akhlaknya buruk, adabnya buruk. Allah sebutkan terkait anak yang adabnya buruk menjadi ujian bagi orang tuanya. Di dalam Al-Quran adalah kisah yang pertama, Qabil dan Habil, putranya Nabi Adam. Yang kedua juga ada anak yang karakternya buruk, tidak mau ikut orang tuanya. Ya bunayya rukam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Anaknya siapa? Nabi Nuh. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya nggak mau ikut bapak, saya mau ikut teman-teman, saya mau ikut daki gunung, mesti nggak kena banjir. Tapi ada poin pembelajaran di sini Bapak Ibu. Ketika anak itu tidak mau ikut anak orang tuanya, ketika anak tidak soleh, kira-kira orang tua istilahnya gagal dalam mendidik napa mboten?
Apakah ada ceritanya anak tidak soleh lalu orang tua diistilahkan gagal dalam mendidik? Tidak ada Bapak Ibu. Orang tua tetap mulia kalau mereka tetap mengatakan seperti Nabi Musa di akhir-akhir menjelang ya titik tenggelam Nabi Nuh tadi ya. Nabi Nuh tetap mengatakan, ya bunayya irkama, dipanggil dengan kalimat yang baik, wahai anakku, irkama anak, ayo naik kapal sama abi, ikut ayah. Tetap dalam detik terakhir mengajak kepada kebaikan. Jadi orang tua yang selalu mengajak kepada kebaikan, dia tetap orang yang mulia walaupun anaknya buruk. Tidak ada kalimat istilah ustadz, anaknya kok kayak gitu ya, tidak ada. Ini bapak ini sekolahnya di Kutab Ibnu Mubarak, tapi anaknya kok kayak gini ya, nggak ada istilah seperti itu. Tetap orang tua dimuliakan. Nabi Nuh tetap mulia bukan di hadapan Allah, tetap mulia. Nabi Adam tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu, tidak ada istilahnya orang tua gagal mendidik seandainya panjenengan sampai titik akhir pun tetap mengajak kepada kebaikan. Ini prinsip jadi jangan berhenti, jangan putus asa. Ya. Nah, ada satu hadis jadi peringatan buat kita semuanya, ya, dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim serta Tirmidzi dari Hudzaifah. Dalam hadis yang panjang, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa nafsihi wa jarihi yukaffiruha asyam was shalah was shadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya. Seseorang bisa terkena fitnah karena keluarganya, karena anaknya, karena istrinya, karena saudaranya. Juga seseorang bisa terkena fitnah karena tetangganya, yang mana fitnah itu akan ditebus, artinya fitnah itu akan kena kepada puasanya. Dia sulit melaksanakan puasa Ramadan. Ibu-ibu baru melahirkan, ya, sulit mau puasa Ramadan, menyusui, ya kan? Kalau menyusui kan otomatis mau puasa sudah lemah tenaganya, tidak bisa. Ya. Kemudian sholat, ayah juga begitu, mau berangkat sholat, wah anaknya, kadang-kadang kita mau sholat ke masjid lebih awal kan, mungkin diantara bapak-bapak ada yang pengen terhindar dari sifat munafik. Dalam hadis kan riwayat Tirmidzi, kalau mau terhindar dari sifat munafik selamanya, sholatlah di masjid berjamaah, tidak ketinggalan apa? Takbiratul ihramnya imam selama 40 hari. 3 hari aja udah top ya. 3 hari, hari keempat sudah siap semuanya berangkat ke masjid, ya. Kaki kiri sudah melangkah di depan, kaki kanan ada yang gondeli. Nah, anak kecilnya, ya, mau ikut masih ingusnya meler, masih belepotan, belum mandi, sudah mau komat, aduh gimana ini, akhirnya disiapkan dulu, dimandikan dulu, jadinya terlambat. Kadang-kadang juga kita sedang piknik sama anaknya, lagi lucu-lucunya sudah adzan, ya. Ini adzan ya, mainan lagi, jadinya malah nggak sholat berjamaah. Jadi kadang-kadang bisa kena fitnah sholatnya jadi nggak berjamaah di masjid. Nah, bisa terkena sodakohnya, sudah ditabung sekian sedekah, tetangganya beli motor baru, wah, beli motor aja lah, nggak jadi sodakoh. Nah, bisa jadi terkena amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf mungkin kita bisa, nak ayo sholat ke masjid mudah, nak ayo baca Quran, nak ayo ini dan itu, tapi nahi mungkar yang sulit. Nak ojo mainan HP, nak jangan pacaran, apalagi dilarang ini dan itu. Biasanya yang paling susah itu merintah nopo larangan. Melarang itu yang paling susah, karena kalau orang dilarang anak pasti marah-marah, gitu kan? Nah, jadi ayah bunda dimati Allah, fitnah itu ya bisa terjadi kalau anak kita tidak soleh. Jadi penting buatan untuk mendidik anak dengan Islam, sangat penting ya. Untuk sekarang zaman yang penuh fitnah ini kita butuh panduan Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan kita biarkan saja anak kita tanpa panduan, ya. Ya. Nah,
ada yang lebih mengerikan lagi Bapak Ibu, bahwasanya di akhirat nanti orang tua akan ditanya lebih dulu daripada anaknya. Bagaimana engkau mendidik anakmu? Itu akan ditanya lebih dulu daripada anaknya. Bagaimana engkau memperlakukan orang tuamu? Ya. Kalimat Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, sesungguhnya Allah akan terlebih dahulu bertanya kepada orang tua pada hari kiamat sebelum bertanya sikap anak terhadap orang tuanya. Jadi orang tua dulu yang ditanya, gimana kamu cara mendidiknya di dunia dulu. Oke. Bahkan Imam Mawardi itu mengatakan, saking pentingnya memberikan hak pembinaan kepada anak-anak, tarbiyah kepada anak-anak itu sejak sebelum menikah. Beliau mengatakan di antara hak anak atas bapaknya adalah memilihkan calon istri yang baik, yang solihah. Jadi memilihkan calon istri yang solihah. Itu antara hak seorang anak. Tapi kalau hadis ini di sini sudah nggak dibahas ya. Sudah milih semua, sudah terlanjur ya. Sudah. Nah, kalau masih mendapatkan belum solihah, maka kita sama-sama belajar menjadi solihah, menjadi soleh. Jadi penting Bapak Ibu untuk mendidik anak dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena yang didoakan anak itu doanya gimana? Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi ya, terjemahnya menyayangi ya. Tapi kalimat aslinya Bapak Ibu, robbayani shaghira. Robbayani itu artinya tarbiyah. Tidak sekedar menyayangi, ini coba ke es krim, berikan mainan, tidak sekedar itu. Tapi menyayangi itu tarbiyah, mendidik. Ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka mentarbiyah kami di waktu kecil. Dia diajarkan sholatnya, diajarkan Islamnya, Qur'annya, semuanya ya. Maka dari itu penting bagi kita untuk mentarbiyah anak-anak dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Nah, sekarang masuk ke fitrah. Apa itu fitrah ya. Hadisnya jelas ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi yunassiranihi yumajjisanihi. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Ya, fitrah itu para ulama juga berbeda pendapat, tapi kita ambil satu ya. Fitrah itu ditafsirkan dengan ayat Allah Ta'ala, fitratallahi fataron nasa 'alaiha faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi fataron nasa 'alaiha. Surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 30. Fitrah Allah adalah fitratallahi fataron nasa 'alaiha, yang Allah sudah tanamkan di dalam diri manusia. Para ulama ahli tafsir sepakat maknanya adalah tauhid, keimanan Islam. Jadi anak-anak itu lahir dalam kondisi sudah cocok dengan Islam. Anak-anak itu sebetulnya sudah cocok dengan nilai-nilai keislaman, sudah cocok dengan tauhid. Anak itu kalau bohong kira-kira kelihatan bukan? Anak berbohong ya, mesti gugup atau gak nyaman, karena sesungguhnya anak itu sudah cocok dengan kejujuran, nilai di dalam Islam ya. Anak itu juga sudah cocok dengan tauhid. Manusia secara umum sudah cocok dengan tauhid. Di antara buktinya adalah sekalipun orang ateis berada di atas pesawat mau jatuh, dia pasti akan mengatakan, oh my God, please help me. Oh my God, gitu kan? Pasti akan cari Tuhannya siapa. Karena pada dasarnya manusia itu butuh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, manusia berdasarkan ayat ini dan dalil ini lahir sudah dalam kondisi muslim. Makanya para ulama sepakat ketika anak lahir itu sudah muslim kalau keluarganya Islam. Di antara Bapak Ibu ada yang mu'alaf boten?
semua dari Islam ya, lahir ya. Nah, pas remaja pernah syahadat ulang mboten? Mboten ya? Makanya para ulama sepakat kalau anak lahir dari keluarga muslim sudah nggak perlu bersyahadat lagi. Nggak perlu nanti anak gede, ayo nak datang ke masjid ketemu ustadz, ya Ustadz Ridwan, syahadat yuk, syahadat di masjid, syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Nggak ada, karena semua dari kecil sudah muslim. Dan dari ini juga para ulama bersepakat anak kecil yang lahir dari keluarga kafir, ya, dari Amerika, dari Swedia, orang-orang kafir. Kalau anak kecil itu meninggal, mereka masuk kemana? Masuk ke surga, karena mereka pada dasarnya adalah muslim. Ya. Nah, ini sesungguhnya anak itu lahir dalam kondisi fitrah. Ya. Jadi orang tuanya lah yang akan menjadikan dia sebagai Yahudi. Syekh Utsaimin memberikan penjelasan tentang Yahudi. Yahudi itu tidak bisa menerima orang dari luar untuk masuk ke agamanya. Yahudi itu agama turun temurun. Yahudi itu sebuah klan tersendiri. Dia keturunan orang Yahudi, dia jadi Yahudi. Terus nggak bisa panjangan orang Jawa tiba-tiba saya masuk Yahudi, tidak diterima karena Yahudi itu turun temurun. Nah, maksud dari orang tuanya menjadikan dia Yahudi adalah karakter Yahudi seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Salah satunya contohnya dilarang hari Sabtu mancing, ternyata dia pasang ukat, pasang jaring, ditinggal, saya kan nggak mancing, ya, besoknya hari Minggu diambil, harganya banyak. Ini sifat apa Pak? Cerdas atau licik nih? Licik ya, licik itu. Jadi itulah karakter orang Yahudi, licik, pengen menipu Allah gitu. Dilarang hari Sabtu, ya hari Sabtu nggak mancing. Ini di surat Al-Baqarah dikisahkan setelah itu mereka menjadi kirodatan khosiin, menjadi monyet, ya, berubah menjadi monyet dalam 3 hari terus mati. Sifatnya apa lagi orang Yahudi? Orang Yahudi itu membunuh, ya, nabi-nabi mereka sendiri. Jadi mereka kejam, nabinya sendiri dibunuh. Makanya tidak heran mereka sekarang membunuh anak-anak kaum muslimin di Palestina. Ya mereka memang begitu. Ini tadi sudah kita dapat kuncinya ya. Kenapa mereka membunuh anak-anak kecil? Untuk melemahkan orang tuanya. Untuk melemahkan orang tuanya. Kan mujahidin-mujahidinnya nanti melihat anak kecil dibunuhin lemah gitu. Tapi begitulah keimanan mereka. Ya, kuatnya keimanan mereka, mereka tidak lemah. Ya, tetap terus berjuang. Ya. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah. Jadi fitrah itu adalah tauhid atau Islam. Maka di sini saya ingin menyampaikan jangan ragu-ragu dalam menerapkan Islam 100% kepada anak kita. Jangan ragu-ragu mengajak mereka anak laki-laki untuk berangkat ke masjid. Jangan ragu-ragu untuk mengajak mereka menyembah Allah SWT, melarang mereka larangan-larangan Islam. Tidak usah ragu-ragu. Ya, karena mereka itu sebetulnya cocok dengan Islam. Mereka fitrahnya itu baik, fitrahnya bersih. Kita lihat saja anak yang belum Islam di pelosok di Papua, mereka tumbuh jauh dari teknologi. Mereka tidak punya teman-teman yang jelek, pembohong, penipu. Mereka nggak punya TV, game. Wajahnya polos-polos, wajah yang jujur. Ya kan dari Papua itu kalau anak-anaknya itu kan wajah yang polos, wajah yang jujur. Dari desa-desa itu penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kejujuran. Sebetulnya anak-anak itu tumbuh aslinya kondisinya seperti itu. Tapi kenapa sekarang anak-anak banyak di luar sana tumbuh dalam keadaan yang mengerikan? Di Semarang contohnya, kita masih ingat kasusnya para kreak, ya kan? Anak-anak usia SMP yang seharusnya punya sifat lemah lembut, yang seharusnya punya sifat yang baik, berani bawa arit yang besar kemudian disabeti siapapun yang lewatnya. Ya kan begitu, keluar dari fitrahnya.
Jadi tugas kita ayah dan bunda adalah menjaga anak-anak agar tetap sesuai dengan fitrah Islam, tetap sesuai dengan fitrah tauhid. Jadi menjaga lalu menumbuhkannya. Bagaimana cara menumbuhkannya? Anak-anak sesuai dengan kemampuannya. Kita pernah diajarkan untuk bertanya jawab. Nak, siapa yang menciptakan semua ini? Allah. Ayo diajak diskusi. Di ruangan ini kipas yang bikin siapa? Oh, perusahaan ini. Gak mungkin kipas ini muncul dengan sendirinya, tiba-tiba terbang kipas datang kemudian nempel. Kemudian apalagi mic ini ada yang bikin nggak? Ada yang bikin. Pintu siapa yang bikin? Oh, ini siapa yang bikin? Nggak mungkin semuanya ini muncul dengan sendirinya. Maka anak-anak itu ada pohon, bukan manusia yang menumbuhkannya. Ada matahari yang begitu hangat, ada lautan yang isinya bermacam-macam ikan, ada gunung yang begitu indah, kemudian ada langit yang cerah, lalu ada sungai-sungai yang mengalir. Siapa yang bikin seperti ini? Ya, Allah. Kita diajak diskusi untuk menumbuhkan, menjaga fitrah mereka, tauhid mereka. Ya. Jadi jangan diskusinya ayah ibu ya masalah keduniaan dulu. Jangan keduniaan dulu, atau bahkan masalah game. Bapaknya seneng game, anaknya diajak ngomong masalah game. Ya. Jadi ini tugas kita adalah menjaga fitrah anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke fitrah anak laki-laki dan fitrah anak perempuan. Jadi nyuwun sewu, ada yang menafsirkan fitrah itu dengan bakat, minat bakat. Kalau saya berpendapat mengikuti para asatidz, fitrah itu bukan minat dan bakat. Fitrah itu Islam. Ya, Islam. Kalau minat dan bakat itu masuknya muyul. Itu bisa dikembangkan nanti. Ya, ketika dia sudah pondasi tauhidnya kuat, ketika dia sudah adab akhlaknya baik, nah bakatnya akan dikembangkan sesuai dengan minat bakat masing-masing. Tapi yang fitrah itu adalah Islam. Ya, kuncinya di tauhid, Bapak Ibu. Pegang yang paling utama. Kalau anak itu sudah kenal Allah, dia adab akhlaknya akan baik. Kalau anak sudah kenal Allah, dia akan jujur. Anak sudah kuat kenal dengan Allah, dia akan amanah, dia akan semangat dalam belajar, dia akan menjadi anak yang baik, berbakti pada orang tuanya. Kuncinya dari mana? Mengenal Allah. Kan ada kisahnya. Silakan bawa ayam atau burung ini, ya ada 5 anak atau berapa anak, silakan bawa disembelih di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Semua berpencar, kembali lagi, sudah disembelih, sisa 1 anak. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak disembelih, tidak menyembelih burung itu? Ya, wahai guru, saya tidak punya tempat yang mana tidak diketahui oleh siapapun. Saya ke sini, ada Allah tahu. Saya ke sana, ada Allah melihat saya. Saya ke sana, ada Allah mendengar saya. Jadi saya nggak berani, karena di mana-mana ada Allah. Nah ini kalau anak sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kenalkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid ya, keimanan dikuatkan. Nah, ayah bunda yang berarti Allah, apakah sama antara anak laki-laki dan perempuan? Tentu pasti berbeda. Allah Ta'ala menyampaikan di surat Ali Imran, "Walaysa dzakaru kal untha." Tidak sama antara anak laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan wanita. Makanya anak laki-laki biasanya dapat warisan lebih banyak daripada anak perempuan. Ya. Nah, sekarang fitrah laki-laki. Fitrah laki-laki itu dia pertama ketika seorang anak menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, memimpin diri sendiri, dan yang kedua menjadi suami yang bertanggung jawab, pemimpin bagi keluarga, dan yang ketiga menjadi ayah teladan bagi anak-anaknya. Jadi semua dirangkum dalam kalimat yang kita sering dengan istilah qawwam. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Ya. Jadi ayah itu didengarkan keputusannya
di keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka mendidik anak laki-laki bagaimana menjadikan mereka teguh dalam pendiriannya di dalam Islam dan mereka bisa memimpin keluarganya nanti. Mendidik anak perempuan ya itu adalah menjadi wanita yang solihah bagi kedua orang tuanya, yang solihah terhadap suaminya, dan solihah terhadap anak-anaknya. Ya, jadi mereka dalam 3 sosok ini menjadi solihah. Ya. Jadi masing-masing ayah dan bunda ya tidak sama antara mendidik anak laki-laki dan perempuan. Tidak samanya bagaimana? Kita ke teknis ya. Sekarang kita ke teknis. Oke, konsep bagaimana menjaga dan menumbuhkan fitrah anak baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama dimulai dari menyamakan prinsip kepengasuhan anak dulu. Menyamakan prinsip kepengasuhan di keluarga. Ya, apa maksudnya? Prinsipnya anak adalah amanah. Prinsip anak adalah amanah ini dulu. Ya, Allah Ta'ala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa takhunu amanatikum. Ya, la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Jangan engkau khianati amanah Allah, jangan engkau khianati Allah dan Rasul, dan jangan engkau khianati amanah-amanah termasuk amanah anak. Maka disepakati dulu sama-sama dalam pikiran ayah dan ibu, anak ini adalah amanah. Jadi jangan dibiarkan. Yang kedua, ya, dalam menyamakan prinsip kepengasuhan, anak tanggung jawab berdua. Bukan salah satu, bukan ibu saja. Nih, aku kerja, yang penting anak-anak sama kamu. Ya, bukan seperti itu. Tapi anak adalah kesepakatan harus berdua sama-sama. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyampaikan surat Luqman bahwasanya Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ya, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah, menunjukkan ayah itu juga perhatian dengan pendidikan anak-anaknya, tidak hanya ibunya saja. Jadi berdua harus sepakat. Nah, jadi nomor 1 menyamakan prinsip-prinsip dalam mengasuh anak. Yang kedua, menyepakati pola kepengasuhan. Menyepakati pola kepengasuhan. Maksudnya bagaimana? Apa dan siapa? Apa dan siapa? Maka disepakati membangunkan anak untuk berangkat sholat subuh, ini siapa yang bertanggung jawab? Menegur anak ketika melakukan kesalahan, ini siapa yang bertanggung jawab? Menghukum anak, ini siapa yang bertanggung jawab? Nyimak murojaahnya di rumah, siapa? Yang menyimak hafalan baru, siapa? Itu harus ada kesepakatan di antara ayah dan ibu. Gitu ya. Di sini sampun kira-kira ayah dan ibu sudah saling komunikasi sama sesama pasangan? Sudah ya? Nah, kira-kira yang tanda tangan di mutabaah rata-rata sinten? Ibu nggih. Yang nyimak murojaah di rumah sinten? Oh. Yang bangunin sholat untuk ke masjid sinten? Ini kalau satu lagi berarti belum komunikasi nih. Ya. Kemudian yang suka menegur anak terus marah-marahin siapa? Kalau ibu juga repot ini. Wah, berarti bapaknya gimana nih? Ya, bukan kowam lagi nih. Ya, biasanya tugas ayah itu malah yang bagian tegas, bagian harus ditakuti. Ayah itu titik akhir harus menjadi orang yang ditakuti anaknya, bukan ibunya. Kalau sama ayah biasanya, wah ayo nak es krim apa, sama ibunya baru takut. Ya sebetulnya kita ya sama aja Pak, sebetulnya teori aja ya. Jadi sebetulnya ayah itu titik akhir. Anak itu takut pada ibunya, tapi sebetulnya di hasil akhir anak itu paling takut kepada ayahnya. Karena abi kalau sudah marah itu anaknya sangat ketakutan ya. Jadi ayah itu adalah singa yang menyembunyikan taringnya. Wah.
begitu ya. Kalau ibu adalah singa betina ya. Memang begitu. Ya. Jadi disepakati pola kepengasuhannya ya. Apa dan siapa yang melakukannya itu harus jelas. Jadi anak itu nggak ada penanggung jawabnya, ya harus jelas. Cuman ya ada pengecualian. Ya, mungkin di antara ayah dan ibu, di antara ibu-ibu ada yang single parent, mungkin. Jadi ya saya nggak tahu di sini ada apa enggak. Jadi mungkin ada yang single parent. Mau diskusi sama siapa? Mau berbagi amanah dengan siapa? Ya kan? Sulit. Jangan berputus asa. Jangan merasa lemah. Ada teladan yang sama seperti itu dan anaknya berhasil banyak. Ya, banyak. Yang penting sabar dan telaten, tawakalnya sama Allah tinggi. Contohnya ada salah seorang istri ditinggal suaminya, namanya Robi'atur Ra'i. Kisahnya masyhur. Ditinggal dititipin sama suaminya 30 dinar. Mi aku titip, kalau ini dititipin ya Bu, kasusnya dititipin 30 dinar. 30 dinar, 1 dinar sekarang berapa Ustaz? 3 juta ada ya? Sekitar 3 juta kali 30 berapa? 90-an juta nggih. 90 juta nih titip anak ya. Saya tak pergi berjihad, pergi berjuang fisabilillah selama 27 tahun. Ditinggal suami 1 bulan, kira-kira kayak apa Bu? Jangankan 1 bulan, setengah hari aja sudah WA. Di mana? Bi, kapan pulang? Dengan siapa? Kemana? Ngapain? Lengkap. Di sini kok jadi curhat saya. Jadi lengkap ditanyakan. Belum 1 bulan, belum 27 tahun. Nah, 27 tahun berjihad fisabilillah, kemudian suaminya pulang. Pulang ke rumah bawa tombak. Assalamualaikum. Ya, istrinya nggak kenal sama suaminya 27 tahun. Ya, mungkin jenggotnya udah panjang, sudah semrawut, sudah gemuk ya. Atau ada bekas-bekas perjuangan. Siapa kamu wahai musuh Allah? Pergi dari rumah saya. Loh, ini rumah saya, kamu siapa? Oh, nggak kenal ya. Nggak kenal ternyata. Akhirnya bapaknya ini pergi ya ke masjid. Ke masjid, di situ dengerin tausiah syekh, ulama besar. Jamaahnya banyak. Nasihatnya bagus, tausiahnya senang, semua orang senang ya. Masya Allah, tenang hatinya, senang. Akhirnya kembali lagi ke rumah bersama dengan Imam Malik. Imam Malik melerai, saya Farukh wahai Imam Malik, saya Farukh, orang yang punya rumah ini. Baru ketemu istrinya, oh engkau suamiku. Baru kemudian bertemu kembali. Dan datang lagi salah satu ulama yang tadi tausiah di masjid, pulang ke rumah tersebut ya. Dan Assalamualaikum, oh Ustaz, Masya Allah, bapaknya ternyata ya. Ustaz, loh, kamu siapa? Wahai Bi, wahai suamiku tercinta, ini adalah anakmu yang 27 tahun kau tinggalkan. Masya Allah, jadi Ustaz, iya, ini uangmu yang 20, uangmu yang 30 dinar saya kembalikan. Nah, ini bentuknya anak yang sudah menjadi syekh. Ya. Kira-kira ayahnya senang nggak? Senang ya. Ditinggal 27 tahun, pulang anaknya udah soleh. Siapa yang nggak seneng kan ya? Bapaknya mau dipraktekkan Bapak. Enak banget kan? Pergi berjihad di luar ya. Sana sini pulang-pulang anaknya jadi ulama. Tapi tadi ninggalin berapa tadi? 30 dinar. Ibu purun? Enggak? Ya, enggak mau Pak. Ya, berarti berdua ya. Berkomunikasi, saling melengkapi, amanah ini siapa, tugas ini siapa, mensepakati pola kepengasuhan. Tapi kalau ada kasus khusus, jangan berputus asa dari rahmat Allah, tawakalnya tinggi dan tetap bersyukur kepada Allah. Pasti anak ini akan berhasil. Banyak kok cerita di luar sana. Ya, banyak cerita di luar sana. Nah, terakhir ya, udah jamnya ya. Yang ketiga adalah setelah menyepakati pola kepengasuhan, yang ketiga adalah menjalankan arah kepengasuhan. Menjalankan arah kepengasuhan. Nah, arah kepengasuhan
setelah disepakati itu harus dijalankan istiqomah, nggak cuma habis ikut parenting sehari 2 hari semangat. Kan biasanya kalau seminar gitu ya, seminar apapun itu, seminar bisnis ya. Kan ada yang pernah ikut seminar bisnis, pulang dari seminar semangat, wah bisnis ini ya, franchise ini, bikin makanan, tapi berjalan sehari 2 hari, setelahnya biasa lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Tetap istiqomah dengan pola kepengasuhan. Nyimak murojaahnya tetap istiqomah, nyimak tahfidnya tetap istiqomah, bangunkan anak ngajak ke masjid istiqomah, semua tetap istiqomah ya. Nah, salah satu di antara keistiqomahan yang perlu kita sampaikan ke anak-anak adalah menceritakan sirah ya. Jadi untuk anak laki-laki, eman-eman kalau lulus SD belum pernah mendengarkan sirah nabawiyah dari awal sampai akhir. Untuk anak perempuan, eman-eman kalau belum pernah mendengarkan sirah ya, kehidupan Aisyah radhiyallahu taala anha, Maryam, Fatimah ya, sahabiah yang lain. Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu butuh profil. Anak-anak butuh profil ya. Kenapa mereka senang dengan Korea lalu membuat kelompok yang dinamakan dengan K-pop ya, bacanya pripun? K-pop ya atau K-pop? K-pop ya. Harus fasih kan? Bacanya harus fasih, K-pop ya. Mengapa mereka senang dengan Korea tersebut? Karena mereka nggak punya profil untuk disanjung. Mereka nggak punya contoh untuk diikuti. Maka ketika dari kecil anak-anak sudah senang dengan Khalid bin Walid, dia akan semangat. Saya pengen seperti Khalid bin Walid, pemberani, latihan memanah, kemudian latihan fisik, kemudian latihan berpidato, memimpin upacara, memimpin marosim, memimpin ini. Punya sosok profil. Nah, jadi kalau di Kitab Ibnu Mubarak sudah ada pembelajaran sirah nabawiyah ya. Di rumah juga diceritakan sendiri Bapak Ibu, ceritakan. Biasanya kalau kami punya waktu habis subuh. Nah, habis subuh itu kita biasakan di rumah, habis pulang dari masjid, kumpul dulu sebentar, saya baca 1 hadis, Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin baca 1 hadis, sampaikan. Nah, kalau sirah belum mulai sirah, akan tetapi setelah Riyadhus Shalihin saya beranjak ke sirah insyaallah setelah selesai. Jadi ada 1 kitab khusus yang urut ya. Jadi sosok ayah ini nanti yang memberikan nasihat jangan dari ibu terus ya, dari ayah ya. Apalagi kalau yang diambil profilnya adalah ayahnya. Aku ingin seperti bapakku kalau nanti dewasa. Oh, itu luar biasa. Aku ingin seperti ibuku nanti kalau aku menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu. Itu sudah teladan. Kira-kira ada mboten di antara putra-putri panjenengan yang pernah menyampaikan seperti itu? Berarti itu sudah menjadi ayah yang teladan sekali. Saya ingin seperti bapakku nanti. Kepada istrinya seperti ini, kepada anak-anaknya seperti ini, bagus ya. Kemudian dalam urusan bisnis pasar, dalam urusan ibadah bagus, ibu juga begitu. Jadi punya profil ya. Maka menjalankan arah atau roadmap kepengasuhan yang penting juga menjadi acuan adalah sirah nabawiyah ya. Kisah sahabiyah, sirah sahabiyah maupun sirah tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama salaf ya. Ini masih ada beberapa materi sebetulnya terkait usia 0 sampai 2 tahun itu harus kita apakan, usia 2 sampai 7 tahun harus ngapain, usia 7 sampai 10 tahun apa yang kita berikan, 10 tahun sampai balik apa yang kita berikan, itu ada juga dari dalil-dalil hadis ya Rasulullah SAW yang mungkin belum bisa kita sampaikan sekarang ini. Dan semoga di kesempatan yang lain. Dan bagaimana cara mendidik anak perempuan ya, bagaimana cara menyiapkan mereka menjadi istri yang solihah, seperti apa juga sudah Allah pun berikan tuntunan
dari Al-Quran maupun dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dianggap ucapan Nabi itu adalah ucapan biasa, ya. In huwa illa wahyu yuha. Ucapan Nabi, hadis adalah wahyu yang Allah sampaikan untuk kita pelajari dan ikuti. Kurang lebihnya mohon maaf ayah dan bunda sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan semuanya dari kami pribadi dan dari syaitan. Kebenaran adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.